Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Teja. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, syukur. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak Teja ya, sehingga kita bisa diberikan kelancaran untuk menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Baiklah Pak Teja, terima kasih Pak Teja sudah menyempatkan waktunya hari ini. Kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Pak Teja. Kebetulan jadwal yang Pak Teja ajukan sudah masuk di aplikasi PNM. Jadi hari ini kita jadwalkan untuk kegiatan pra-observasi. Baiklah Pak Teja, saya akan bertanya dengan Pak Teja mengenai hal-hal persiapan observasi yang akan kita laksanakan ya Pak Teja ya. Yang pertama saya ingin tahu apa saja rencana hasil kerja yang Bapak pilih di semester 2 ini di periode Juli-Desember tahun 2020. Silahkan Pak Teja ceritakan. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Jadi sesuai dengan rencana hasil kerja yang sudah saya isi di dalam pengelolaan kinerja PMM, yaitu yang pertama praktik manajemen kelas untuk meningkatkan kompetensi melalui berbagai praktik baik yang diselenggarakan di dalam komunitas belajar. Kemudian yang kedua, praktik manajemen kelas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber, berbagi praktik baik tentang komunitas berbasis data. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya kompetensi sebagai peserta pelatihan mandiri di PNM. Itu yang saya pilih untuk RHK saya Di periode ini ya Pak Teja ya. Jadi untuk pelaksanaan observasi itu Bapak memilih manajemen kelas yang ada indikator yang Bapak pilih tentang apa? Difokuskan ke apa indikatornya? Indikatornya yaitu penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Disiplin positif ya Pak ya? Disiplin positif ya. Disiplin positif. Kemudian nanti target perilakunya tentang penguatan positif ya Pak ya? Ya. Penguatan positif terhadap penerapan kesepakatan kelas ya Pak ya? Mendukung kesepakatan kelas. Itu jadi nanti yang akan kita observasi adalah bagaimana Pak Teja menerapkan penguatan positif terhadap perilaku anak ya Pak ya, di dalam kelas dalam penerapan kesepakatan kelas ya Pak ya. Jadi itu nanti penilaian kita untuk observasi kelas ya Pak ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Pak Teja, yang kedua adalah tentang persiapan apa saja yang Bapak lakukan sebelum pelaksanaan observasi. Nah, baik, terima kasih. Jadi untuk menerapkan apa yang sudah saya pilih, RHK yang sudah saya pilih, saya sudah mempersiapkan salah satunya yaitu menyiapkan modul ajar. Saya memodifikasi modul ajar yang diterbitkan oleh Kementerian Kemendikbudristek. Saya ambil yang mata pelajaran IPAS ya, untuk 2 jam pembelajaran atau 1 kali pertemuan dengan tema bunyi, sifat bunyi. Saya sesuaikan modul ajar tersebut sehingga bisa menggambarkan dari RHK yang sudah saya pilih. Kemudian juga saya menyiapkan alat-alat praktik, alat-alat untuk praktikum anak-anak, sehingga perilaku yang dimunculkan pada waktu pembelajaran itu bisa menggambarkan disiplin positif terhadap perilaku yang sesuai untuk mendukung kesepakatan kelas seperti yang saya pilih tersebut.
Itu antara lain seperti itu. Berarti diawali dengan ini ya Pak ya, dengan membuat atau mendesain modul ajar ya Pak ya, modul ajar. Kemudian saya berharap juga pada saat kita nanti observasi dari modul ajar yang Bapak pilih, mata pelajaran IPAS ya Pak ya. Nah itu Bapak bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran di jadwal pelajaran pada hari itu. Jadi tanpa kita sesuaikan dengan kebutuhan anak atau jadwal pelajaran yang sudah Bapak sepakati di dalam kelas ya Pak ya. Kemudian untuk modul ajar ya Pak ya, ini untuk modul ajar, di situ kan ada tujuan pembelajaran gitu. Nah, saya ingin tahu tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai pada saat kegiatan observasi di dalam kelas. Silakan Bapak ceritakan. Terima kasih. Jadi sesuai dengan modul ajar yang sudah saya rancang, yaitu tentang bunyi, sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi melalui percobaan sederhana. Kemudian yang kedua, tindak lanjutnya yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran manusia bekerja. Ini akan didapatkan anak setelah melakukan proyek yang dilakukan setelah pertemuan di dalam kelas. Jadi nanti Pak Teja melaksanakan percobaan ya, membuat percobaan. Nah itu alat dan bahan dipersiapkan oleh Pak Teja atau anak-anak? Ya. Untuk alat percobaan dilengkapi dengan LKPD, lembar kerja peserta didik, saya siapkan. Kemudian alat-alatnya juga saya siapkan, tetapi pada waktu praktik nanti sebagian besar adalah dikerjakan oleh anak. Jadi alat dan bahan serta lembar pengamatan ya Pak ya, nanti Pak Teja persiapkan. Jadi anak-anak hanya langsung melaksanakan kegiatan percobaan tersebut ya. Sesuai dengan panduan di LKPD. Baik Pak, untuk selanjutnya saya harapkan tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai ya Pak pada saat kegiatan observasi di dalam kelas nanti. Kemudian selanjutnya saya ingin tahu Pak tentang area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan observasi nantinya. Terima kasih. Jadi dengan adanya melaksanakan pembelajaran nanti dengan tema bunyi tadi, area pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu pertamanya adalah menerapkan disiplin positif. Jadi untuk menerapkan disiplin positif ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan menurut rencana, yaitu dengan memberikan penguatan kepada anak yang sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi anak-anak itu diberikan semacam reward kalau mereka sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian juga di dalam pelaksanaan pembelajaran, apabila anak-anak ada yang melakukan hal-hal yang positif, bisa diberikan pujian ataupun reward walaupun tidak ada di dalam kesepakatan kelas. Jadi intinya adalah hal-hal yang positif yang dilakukan oleh anak ini perlu diberi apresiasi, sehingga hal-hal ini nantinya akan menjadi kebiasaan bagi anak, karena ini baik menurut mereka karena diberikan reward, diberikan apresiasi. Sedangkan nanti apabila anak-anak ini melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan kelas, akan ada punishment, tapi yang mendidik. Itu hal-hal yang ingin saya kuatkan di dalam pembelajaran ini, sehingga nantinya disiplin positif yang ingin saya kuatkan di dalam anak-anak ini akan terlihat. Demikian. Jadi nanti pada saat pembelajaran untuk penilaian kita ya Pak, seperti fokus perilaku yang Bapak pilih ya, disiplin positif. Nah di sini target pelakunya adalah
memberikan penguatan positif terhadap perilaku anak ya, yang menerapkan kesepakatan kelas. Jadi nanti Pak Teja memberikan penguatan positif ya Pak ya. Kemudian ada punishment tadi ya, punishment yang mendidik. Iya, punishment apabila anak melanggar dari kesepakatan kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apabila nantinya anak-anak ini memberikan atau ada perilaku yang baik tapi tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, apakah nanti Bapak juga akan memberikan penguatan positif atau hanya sesuai dengan kesepakatan kelas? Ya, betul. Jadi di antara penguatan-penguatan yang bisa diberikan di samping sesuai dengan kesepakatan kelas, ada juga semacam penguatan sosial namanya. Jadi atau alamiah namanya. Jadi pada waktu pembelajaran berlangsung, ada anak yang melakukan hal positif walaupun tidak terdapat di dalam kesepakatan kelas, itu juga diberikan penguatan, diberikan apresiasi yang disebut dengan alamiah, apresiasi alamiah, penguatan alamiah atau penguatan sosial. Bisa berupa pujian, bisa berupa mungkin bisa dibuatkan semacam bintang atau apa begitu, sehingga nantinya dengan mengumpulkan beberapa bintang, anak tersebut nanti akan diberikan reward apa begitu, bisa dibuat semacam itu. Terima kasih Pak Teja. Untuk selanjutnya rencana observasi kita saya harap disesuaikan dengan jadwal ya, pada mata pelajaran yang Bapak pilih tadi ya. Kemudian sesuaikan dengan materi yang memang benar-benar pada saat hari itu anak-anak akan menerima materi yang Bapak ajarkan. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan anak ya Pak ya. Dalam pembelajaran silahkan fasilitasi anak se-efisien mungkin supaya nanti pembelajaran bisa berlangsung dengan menyenangkan ya Pak ya. Kemudian yang terakhir Pak Teja yang ingin saya tanyakan, strategi. Nah ini strategi apa yang akan Bapak persiapkan untuk melaksanakan kegiatan observasi sehingga kegiatan pembelajaran nanti bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak buat di dalam modul ajar. Terima kasih. Untuk pelaksanaannya nanti rencananya strategi yang saya ingin lakukan yaitu yang pertama membentuk kelompok. Nah, ini dibagi kelompok dan sesuai dengan yang sudah disepakati dengan anak-anak, juga sesuai dengan apa panduan yang ada, bahwa kelompok-kelompok ini sebaiknya dibikin bergantian sehingga mereka tidak membentuk geng. Begitu, jadi sudah saya rencanakan bahwa mereka bergantian menjadi anggota kelompok, tidak selalu monoton dengan teman-teman yang sama. Nah, itu yang pertama, sehingga mereka tidak akan merasa ada kelompok-kelompok di dalam kelas tersebut. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan alat praktik yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, sehingga pada waktu pembelajaran tidak kesulitan untuk memberikan informasi yang ingin saya sampaikan tentang bunyi tersebut. Dengan adanya praktik yang dengan alat yang sudah cukup itu, mereka dapat mencerna apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu antara lain strategi yang saya terapkan. Berarti nanti strategi difokuskan untuk anak-anak aktif ya Pak ya dalam kegiatan percobaan. Baiklah Pak Teja, saya berharap ini ya, mudah-mudahan untuk kegiatan observasi nantinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan modul ajar yang Bapak sampaikan, dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Saya berharap seperti itu, dan mudah-mudahan kegiatan observasi nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Teja atas waktunya hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.